Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam nama budaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Ninyoman Sari Astiti, Unit Kerja SMP Negeri 1 Kediri, Tabanan, Bali. Mohon izin untuk menampilkan video pembelajaran PPL siklus 3 sebagai tindak lanjut untuk mengikuti PPG dalam Jabatan Angkatan 4 tahun 2021. Om Santi 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 Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam nama budaya. Sekian dan terima kasih. Selamat pagi anak-anak. Baik. Gimana kabar kalian hari ini? Baik. Ya, syukurlah kalian semua sehat ya untuk mengikuti pembelajaran Ibu hari ini. Sudah belajar tadi malam? Sudah. Ya, bagus sekali ya. Kalian sudah belajar ya untuk mempersiapkan diri kalian untuk hari ini. Tapi Ibu rasa kalian belum semangat, suaranya belum keras ini. Mari kita semangat dulu ya. Kita speaking dulu sebentar. Ada yang bisa punya speaking? Semangat dulu diri kita untuk belajar biar semangat mengikuti pembelajarannya Ibu hari ini. Selamat pagi. Pagi, luar biasa. Terima kasih. Tepuk tangan untuk saya. Hari ini kita akan belajar kembali pembelajaran kita. Kita lanjutkan. Terus Ibu ngecek pelajaran dulu. Ada teman kalian yang tidak hadir hari ini? Semua hadir. Ya, syukur ya, semua dalam keadaan sehat. Ya. Semua ada ya? Ya, semua ada. Terus coba dulu dicek bangkunya sebelum kita belajar biar kita bersih ya mengikuti pembelajaran, tidak terganggu kalian beraktivitas. Coba dulu dicek kolong bangkunya. Coba ada sampah silakan dibuang dulu keluar. Ada sampah? Ya silakan buang aja di bak sampah. Ya buang saja di bak sampah ya. Ya buang aja di bak sampah dulu. Sudah? Ya. Sudah siap kalian mengikuti pembelajarannya itu? Sudah. Nah ini bulan apa anak-anak? Namanya bulan apa? November itu adalah bulan apa? Harus tetap diingat itu ya. 10 November kita mau ya. Kalau yang 20 berarti di bulan November ini kita harus selalu ingat, bukan hanya di bulan November aja ya, harus selalu mengingat, mengenang jasa pahlawan kita, karena dengan pahlawan kita dulu itulah yang kita akhirnya bisa seperti sekarang merdeka belum tentu kita harus itu sekarang melawan orang asing itu dengan bambu kucing, tidak ya, dengan cara belajar bagaimana kalian ini mengasah pikiran kalian, pengetahuan kalian biar bisa menjadikan negara kita ini negara yang maju gitu ya. Nah, untuk menambah semangat kita sebagai generasi itu mari kita dulu menyanyikan lagu nasional. Nanti nyanyinya dengan semangat ya, nggak boleh loyo. Sudah? Berdiri apa gimana? Berdiri. Ya, silakan berdiri dulu ya. Semua dibuka mulutnya ya, semangat ya, walaupun dalam kondisi liburan.
penerus bangsa. Nah, selanjutnya kita lanjutkan materinya. Minggu lalu kita sudah mempelajari tentang Interaksi sosial asosiatif. ya, interaksi sosial asosiatif. Apa saja isinya kemarin itu? Coba Ayu. Kerjasama, akomodasi, sama asimilasi. Ya, kemarin minggu lalu kita sudah mempelajari tentang interaksi sosial asosiatif, di mana isinya yang pertama itu adalah kerjasama di antara baik itu kelompok dengan kelompok, individu dengan individu maupun individu dengan kelompok. Demikian juga ada yang kedua apa tadi Ayu? Akomodasi. Ya, akomodasi. Akomodasi itu adalah bagaimana kita menyelesaikan suatu masalah itu, baik itu secara damai diselesaikan oleh orang ketiga maupun akhirnya bisa mungkin ke jalur hukum atau yang disebut dengan adjudikasi. Demikian juga ada asimilasi, artinya itu adalah perbauran budaya yang nantinya membentuk budaya baru. Misalnya kalau di Bali percampuran apa? Ya, Tionghoa dengan Bali menikah, kemudian memunculkan budaya baru. Ada juga yang terakhir ada akulturasi. Akulturasi sama percampuran budaya, tapi masih ya apa ya disebut? Ya, benar sekali Dewi ya, bahwa akulturasi itu adalah percampuran dua budaya, tapi budayanya masing-masing tetap ya ciri khasnya tidak dihilangkan. Benar sekali ya, pintar semua kelas ini ya. Sangatnya kalian sudah semangat untuk belajar. Ya, untuk selanjutnya sebelum kita melangkah ke materi yang kita hari ini yaitu interaksi sosial disosiatif, coba dipimpin dulu ketua kelasnya untuk melaksanakan doa. Ketua kelas coba dipimpin ya. Berdiri ya, kita berdoa dulu supaya apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat, kita juga diberikan kelancaran, kemudahan oleh Tuhan untuk melaksanakan pembelajaran hari ini. Silakan dipimpin doanya. Doa mulai. Ya, terima kasih. Ya, coba dulu dibuka sekarang bukunya ya. Dibuka bukunya ya, kemarin malam Ibu sudah share di grup bahwa hari ini kita akan belajar tentang Interaksi sosial disosiatif. ya, interaksi sosial disosiatif. Ya, kalian bisa juga dilihat dari tayangan slide yang Ibu tampilkan. Nah, sebelum lanjut, kita lihat dulu tujuan pembelajaran kita hari ini. Bisa dibantu Dewa yang rambutnya gondrong mana? Jangan rambutnya gitu ya. Ingat dicukur yang rapi dan ganteng. Ya, bisa coba di Dewa. Dalam pembelajaran mengenai interaksi sosial disosiatif terhadap kehidupan ekonomi masyarakat, menemukan solusi pemecahan masalah pengaruh bentuk interaksi sosial disosiatif terhadap kehidupan ekonomi masyarakat, menyajikan hasil temuan pengaruh interaksi sosial disosiatif terhadap kehidupan ekonomi masyarakat, terampil membuat laporan hasil diskusi dalam bentuk laporan yang bisa tertulis. Ya, ini adalah tujuan pembelajaran kita hari ini yang harus kalian pahami dan bisa kalian kerjakan nanti di LKPD ya. Nah, selanjutnya, perhatikan gambar dulu di sini. Nah, ini adalah contoh bentuk interaksi sosial disosiatif. Itu ada 3 bentuknya. Sebelum kita nanti ke LKPD, kita pelajari dulu ini jelas ya. Nah, yang
dengan aparat, misalnya mahasiswanya yang apa namanya, Salah. yang arogan, akhirnya terjadi dorong-dorongan sampai gas air mata kan, itu akhirnya terjadilah apa break atau apa namanya perkelahian yang menyebabkan korban jiwa. Padahal awalnya bukan konflik sebenarnya, itu ya cuma menyalurkan aspirasi mahasiswa, aspirasi masyarakat, justru berujung konflik karena masing-masing ini tidak ada yang menahan apa, menahan diri ya. Kalau tidak dilawan, polisinya akan kena. Kalau enggak, ini pendemonya yang apa namanya, yang arogan. Ya, sudah bisa dipahami sampai di sana. Nah, ini pengertiannya. Kalian baca sekilas saja ya. Ya, sudah dibaca. Nah, coba wakili satu, agar baca nomor 1, persaingan itu apa? Persaingan adalah perjuangan berbagai pihak untuk mendapatkan tujuan tertentu. Ya, itu adalah persaingan. Kalian juga bersaing untuk mendapatkan tujuan tertentu kan? Kalau kalian di siswa, berarti tujuan kalian adalah mendapatkan juara kelas. Dengan juara kelas itu kalian apa? Diakui kan? Diakui kalian di sini, di kelompok kalian di kelas 7G ini. Apalagi di sekolah, apalagi kalian bisa mengharumkan nama sekolah, misalnya ikut lomba-lomba, ikut kegiatan olimpiade misalnya, justru wah kalian itu akan semakin apa? Semakin gengsinya itu semakin tinggi kan, prestise pengakuannya itu. Nah itu tadi mencapai tujuan tertentu. Itu wajar ya, wajar apalagi kalian sebagai siswa. Tapi walaupun dari itu jangan lupakan juga karakter yang harus kalian miliki ya. Toleransi, tanggung jawab, disiplin, punya empati, punya simpati kepada sesama itu ya. Nah itu harus tetap kalian juga, selain tujuan kalian untuk bisa maju ke depan itu ya. Yang nomor 2, bisa dibantu siapa? Desi di belakang. Preferensi berada di antara persaingan dan pertentangan, ditandai ketidakpuasan seseorang, perasaan tidak suka yang disembunyikan, kebencian dan keraguan. Ya. Nah, contoh di sekitar kita saja ya, misalnya kayak kemarin, kita kan ini harus menghadapi pandemi COVID. Kalian sudah 2 tahun tidak belajar, orang tua kalian lagi yang ngurusin masalah ekonomi, masalah kebutuhan, pusingnya bukan main ya, apalagi kalian jenuh juga di rumah ya. Ya sekarang ada lagi aturan atau kebijakan dari pemerintah. Harus kita mengikuti PPKM darurat. Harus kita yang misalnya punya usaha, tutupnya diatur. Harus jam 8 malam tutup, bukanya juga diatur, jam 10 pagi. Itu akan memunculkan apa dalam masyarakat? Memunculkan keengganan, penolakan, menolak terjadinya PPKM itu. Walaupun tujuan pemerintah itu kan baik, untuk menekan terjadinya penyebaran COVID ini. Itu sebenarnya kontravensi. Walaupun dia kelihatannya kecil pengaruhnya dalam kita di masyarakat, tapi dampaknya itu adalah sebenarnya besar sekali ya terhadap lingkungan kita, apalagi kasus nyatanya sudah kita dapatkan atau kita peroleh di kehidupan kita sekarang ini gitu ya. Nah yang terakhir, konflik. Lurah, coba bantu Ibu. Konflik adalah usaha individu atau kelompok tertentu untuk memenuhi tujuan antara menantang pihak lawan melalui ancaman atau kekerasan. Nah ini yang jangan dilakukan seperti ini ya. Nah, jangan pernah melakukan seperti ini. Kalau kita itu kan negara hukum, negara yang mempunyai, apalagi di PPKM itu apa? Yang sila keempat, yang sila keempat bunyinya? Perayaan yang dipimpin oleh hikmat tidak sangat dalam permusyawaratan perwakilan. Apapun yang kita yang di dalam satu rapat, misalnya perbedaan pendapat itu bisa diselesaikan melalui musyawarah. Di sanalah kita nanti mencari mufakat untuk melaksanakan tujuan kita bersama. Walaupun 1-2 mungkin menentang yang kita hasilkan dari rapat itu, tapi kita harus legowo ya menerima dari hasil keputusan rapat. Bisa dipahami sampai di sana? Bisa ya. Nah lanjut, ini secara umum aja. Persaingan itu sifatnya ada yang individu, kalau individu kita sendiri ya. Terus ada yang juga kelompok, berarti ini persaingan antara kelompok. Kalau individu mungkin
antara teman sebangku. Terus ada yang umum, ada persaingan ekonomi. Kita tidak bisa menghindarkan itu persaingan ekonomi. Walaupun mungkin hal yang kecil dengan pedagang di warung kecil misalnya. Di rumah kan banyak ada pedagang. Selisih mungkin jarak 2 meter bisa ada dagangan itu juga terjadi persaingan sebenarnya. Apalagi yang lebih kalian bisa lihat itu mungkin yang karena menarik tokonya menarik. Indomaret dengan Alfamart ya. Coba perhatikan di mana Indomaret. Pasti dekatnya Alfamart, jarak belum tentu jaraknya 1 kilo itu, bisa aja jaraknya 2 langkah, 3 langkah kaki udah ada itu Indomaret dan Alfamart itu ya. Itu adalah persaingan di bidang ekonomi. Nah, persaingan sosial juga ada, persaingan kebudayaan dan persaingan nah itu bisa ini aja ya. Nah, ini kontravensi yang tadi. Kontravensi itu bisa yang bersifat umum. Yang umum itu contohnya apa? Coba dibuka bukunya. Penolakan, perlawanan, protes, menghalangi, atau ya itu keengganan itu termasuk ya, itu yang bersifat yang masih normal-normal saja ya, enggan gitu. Ada sekarang kebijakan males mengikuti itu, apa itu pemerintah itu kita susah-susah, rakyat kecil disuruh gini gitu kan, ada aja sih, itu termasuk kontravensi sebenarnya. Walaupun kita hanya mengeluarkan omongan segitu aja, tapi itu termasuk sudah kontravensi secara umum ya. Nanti kalian buka materinya yang ibu kasih dan di buku paket, kemudian boleh juga searching di Google untuk membaca lagi materinya ya. Nah, sekarang ada pertanyaan dulu sampai di sana? Ya. Ada untuk materi kita hari ini? Nggak ada ya. Nah, sekarang kita coba lihat tayangan video berikut ini ya. Saat ini tim gabungan sedang menyisir wilayah barat Rusuhan Pasar Tabanan, mengingatkan kepada toko-toko yang termasuk non esensial untuk segera ditutup. Salah satunya adalah toko plastik yang ada di Pasar Tabanan. Mereka langsung menutup tokonya setelah tim gabungan memberikan kebijakan terkait penutupan tersebut. Ini merupakan Catuspate, Kabupaten Tabanan yang terletak di Caturmuke, Kota Tabanan. Saat ini tim gabungan sedang menyisir wilayah barat lainnya, atau tepat di Jalan Gajah Mada. Tim gabungan menyisir satu persatu toko yang termasuk non esensial, diminta ditutup. Kan tadi itu videonya
bisa pintar sekali ya. Itu ada menurut Sinta pada saat PPKM itu ada toko yang membuka tokonya padahal sudah diberlakukan dari PPKM darurat itu bahwa toko non esensial itu tidak boleh buka. Nah itu. Ada yang lain lagi yang bisa mengamati tidak? Ada lagi? Tidak ada ya. Untuk selanjutnya, ya untuk membahas kasus yang tentang di video ini, kalian sekarang Ibu kasih LKPD untuk mengerjakan bersama kelompok. Nanti Ibu bagi kalian menjadi 4 kelompok ya. Biar tidak lagi muter-muter, cukup yang di bangku sini. Apa kalian sudah punya kelompok sendiri ya? Ya. Yang mana kelompok satunya? Ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 2, ini kelompok 3. Di sini. Oh 3 dan 4. Berarti di sini kelompoknya Ayu kelompok 4, kelompoknya Dwi kelompok 2, kelompoknya Dewa kelompoknya apa sih? 4. 3. Di sini kelompoknya Tegar kelompok 4 ya. Benar ya 4-nya. Ya sekarang silakan cari kelompok kalian. Kalau sudah nanti berkelompok lakukan saya
masyarakat memiliki kebutuhan dasar sehingga melalui Ya, kelompok 4 diam ya. yang kedua, masyarakat tidak tahu kebijakan tersebut. Tiga, kurangnya kesadaran masyarakat. Empat, karena faktor kebutuhan yang mengharuskan rumah, dan karena masyarakat tidak menganggap penting PPKM esensial pada masa PPKM darurat perlu juga ditutup untuk sementara waktu karena memicu keramaian dan bisa meningkatkan kasus COVID-19. Ada pengaruh PPKM darurat terhadap kehidupan ekonomi masyarakat, sulitan untuk melakukan pekerjaan dan berimbas pada faktor perekonomian masyarakat. Nomor 4, solusi supaya PPKM bisa berjalan sesuai anjuran pemerintah dan juga tidak mengganggu aktivitas ekonomi masyarakat, yaitu masyarakat tetap mematuhi peraturan PPKM dan tetap menjalani aktivitas pekerjaan atau sekolah secara online dan diadakannya penyaluran dana bansos dan bantuan sembako. Coba perhatikan itu tadi kalian yang belajar ya, belajar untuk melakukan presentasi. Demikian hasil presentasi dari kelompok kami. Silakan ada yang mau bertanya ya. Demikian hasil presentasi dari kelompok kami. Silakan ada yang bertanya. Ya, kalian harus belajar presentasinya karena kedepannya itu adalah kalian dituntut untuk mampu apa yang ada di benak itu ada, bukan nanti dituntut kalian membaca materi aja, enggak, mencari inti dari suatu masalah apa yang bisa kalian tanyakan dari masalah itu ya. Ada yang bertanya atau menanggapi dari hasil presentasi teman kalian? Tidak ada? Tidak. Masa tidak ada sama sekali? Ada? Semua udah paham? Semua udah paham? Tapi ada satu dia ada aja ya. Menurut pendapat kamu? Niki bisa? Nanti ya. Bisa? Sebutkan dulu namanya. Maaf ya, sebutkan nama kelompok. Sebelumnya nama saya adalah Smiasih dari kelompok 2. Apa usaha non esensial? Contohnya seperti usaha non esensial seperti bioskop, gym, kolam renang, dan lain-lain. Bisa kelompok 1 bisa diterima jawabannya dari kelompok 2? Bisa. Ada lagi kelompok lain yang bertanya? Menambahkan. Saya Desa ingin menambahkan contohnya itu ada spa sama tempat gym, salam kecantikan. Oh ya, jawaban yang bagus sekali ya. Tepuk tangan untuk kelompok 1 ya. Ada lagi yang bertanya? Ada lagi? Kelompoknya tegas? Sekarang siapa yang mau maju? Sebelum ditunjuk, belajar berhadapan dengan orang banyak. Siapa tahu besok jadi bupati harus di depan masyarakat banyak. Kalau orang harus berbicara ya. Ini kan calon-calon pejabat semuanya. Pengen tak jadi calon pejabat? Ini berhadapan dengan banyak orang ya. Tegas silakan dari kelompok 4. Coba perhatikan kelompok 4 mau presentasi ya. Selamat pagi, perkenalkan nama saya Joko Putri Muda Panjalibuna dan teman saya Ikoman Kusnadinata. kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami Mengapa sering terjadinya pelanggaran PPKM darurat? karena kecualian masyarakat terhadap virus COVID-19.
darurat perlu juga ditunggu sementara waktu. Perlu, karena agar semua masyarakat mendapatkan keadilan melalui peraturan terkait masyarakat usaha ada di batas sebenarnya serta di lokasi konsumsi. Apakah solusi supaya usaha bisa berjalan sesuai anjuran pemerintah dan juga tidak mengganggu aktivitas ekonomi masyarakat? Ada dengan cara berjualan melalui online agar kegiatan jual beli berjalan sesuai aturan PPKM dan sesuai protokol. Demikian presentasi kelompok saya. Tidak ada salah kesan Bagaimana kelompok 4? Sudah selesai? Ya silakan kelompok yang lain menanggapi atau mungkin menambahkan atau mungkin bertanya dari hasil presentasi kelompok 4. Itu yang nomor 1 tambahan jawaban dari saya ya. Terjadinya pelanggaran PPKM darurat diakibatkan karena kurangnya pemahaman dari masyarakat akan tujuan dari pemberlakuan PPKM untuk menekan angka penularan COVID-19. Di samping itu, alasan ekonomi juga mendasari masyarakat melanggar kebijakan pemerintah. Misal, jika pedagang menutup dagangnya lebih awal, otomatis akan berdampak pada jumlah penjualan sehingga tidak bisa menutupi kebutuhan mereka sehari-hari. Ada lagi yang bertanya? Ya, itu dari kelompok apa? 2. Kelompok 2 menambahkan atau bertanya? Bertanya. Bertanya kelompok 2. Atau kecuaikan itu seperti apa? Kelompok 2 tadi kan kelompok 4 menyebutkan bahwa sering terjadi pelanggaran PPKM, benar tidak? Nah, cuek terhadap peraturan PPKM darurat, kecuekan masyarakat itu bentuknya seperti apa? Gitu ya, kira-kira kalau kecuekannya apa? Seperti masih tidak menjaga jarak dan juga tidak memakai masker di tempat umum. Ya, kalau dari sisi kalau misalnya dia mempunyai usaha, bagaimana usahanya? Usahanya itu tidak mungkin menutup sesuai jam. Karena bisa pendapatan dia dulu. Kelompok 2 bisa dipahami? Mencuekan itu misalnya dia tidak memakai masker, kalau dia punya usahanya tidak ditutup sesuai jam operasional yang sudah ditentukan oleh kebijakan PPKM darurat. Bisa diterima jawabannya kelompok 4? Bisa. Ya, bisa. Ada yang lagi? Ya. Mudah-mudahan nanti diskusinya lebih bagus dari kelompok yang lain, kelompok 3 ya. Biasanya kalau rame itu pasti hasilnya bagus, rame juga ya. Itu yang sebenarnya diharapkan dari suatu diskusi. Dan ya hasil diskusi kelompok 4 sudah, kita tepuk tangan yang ya, terima kasih untuk kelompok 4. Siapa lagi yang mau maju sebelum ditunjuk ya, kelompok 2 silakan. Selamat pagi, perkenalkan nama saya Maria Diana Pasti dan teman saya Federia Rizkia Dewi. Kami dari kelompok 2. Analisislah mengapa sering terjadi pelanggaran pelaksanaan PPKM darurat. Karena masyarakat kebingungan mencari uang di kondisi COVID-19 ini, sementara tempat kerjanya atau tempat untuk mencari uang ditutup. Menurut pendapat kalian, apakah sektor non-esensial pada masa PPKM darurat perlu juga ditutup untuk sementara waktu? Tidak, karena itu lingkungan usaha yang tidak benar-benar terdaftar. Adakah pengaruh PPKM darurat ini terhadap kehidupan ekonomi masyarakat? Ada, masyarakat menjadi susah mencari pekerjaan. Apa solusi supaya PPKM bisa berjalan sesuai anjuran pemerintah?
sesuai anjuran, tapi tidak tetap batal. Waktu bukanya terbatas dan orang yang bersurat mulai batas. Sudah? Demikian hasil diskusi untuk kali. Apakah ada yang ingin bertanya? Ada yang bertanya ya dari kelompok yang nomor 1 seperti biasa sebutkan nama. Saya Desa Diana Sari, perwakilan dari kelompok 1 ingin memberi tanggapan pada jawaban kelompok 2. Yang nomor 3 itu pengaruh PPKM darurat terhadap perekonomian masyarakat. Karena pada PPKM darurat itu ada pembatasan kegiatan masyarakat otomatis berdampak pada perekonomian masyarakat itu sendiri. Contohnya, ada pembatasan jam buka dan tutup bagi pedagang. Hal ini akan mempengaruhi tingkat pendapatan dari pedagang itu sendiri. Begitu pula dengan buruh dan pekerja serabutan lainnya. Karena ada pembatasan jam kerja, dampaknya berpengaruh terhadap upah atau gaji yang mereka terima. Sekian pendapat dari saya. Terima kasih. Ya, ada yang bertanya lagi? Ada yang bertanya? Semua sudah pas? Menurut Ibu ya, hasil presentasi kelompok 2 duduk tepuk tangan untuk kelompok 2. Nah, kalau kita perhatikan juga ya, dari hasil kelompok ini nanti itu nilai ya. Nilai dari keaktifan kalian juga melakukan presentasi, keaktifan kalian juga menanggapi hasil dari presentasi temannya ya. Ibu ingat, Ibu nilai. Makanya Ibu ini bawa apa ini? Bawa daftar nilai, tujuannya untuk nilai. Ini adalah daftar nilai kalian. Oh, si A, si Ayu rajin ya, mungkin kasih centang. Oh, bahwa ini anak. Itu ya, kelompok 3 ya. Ya, sekarang kelompok 3. Ya, ini kan kelompok 3. Oh ya, ini si Satria rambutnya panjang. Ya, yang lagi potongnya. Masih ada 3 dari bawah. Coba perhatikan kelompok 3 sebagai presentasi. Saya perwakilan dari kelompok 3 Sering terjadi pelanggaran pelaksanaan PPKM darurat karena kurangnya perhatian dari warga, banyaknya warga yang tidak percaya dengan COVID dan banyak warga yang tidak peduli. Menurut pendapat kalian, apakah sektor non esensial pada masa adakah pengaruh PPKM darurat ini terhadap kehidupan ekonomi masyarakat? Dari dampak yang ada di atas dan budaya itu semua sebelumnya akan ada banyak bagi kemiskinan, pengangguran, ketimpangan sosial dan lainnya. Apakah solusi supaya PPKM bisa berjalan sesuai anjuran pemerintah dan juga tidak mengganggu aktivitas ekonomi masyarakat? Menurut saya kebijakan ini sudah paling tepat di kalangan pemerintah dan warganya, tetapi dengan menerapkan kebijakan ini para pedagang kesulitan untuk terpakai. Salah satunya dampaknya itu maka dari kebijakan bantuan langsung tunai ke kalangan menengah ke bawah harga kehidupan sedikit dan serta dibangun dalam kondisi untuk membuka lowongan pekerjaan bagi penampilan. Ya, sampaikan ke teman-teman bahwa demikian hasil presentasi biasakan dari kelompok ya, mungkin ada teman menanggapi atau menawarkan. Silakan, kelompok 3 sudah mempresentasikan. Adakah yang bertanya? Ada? Sudah? Siapa yang bertanya? Ya, dari kelompok 1 seperti biasa disebut nama. Ada pertanyaan. Ya. Apa kebijakan pemerintah untuk membangkit perekonomian masyarakat? Apa kebijakan? Pemerintah dari pemerintah untuk masyarakat. Dari pemerintah untuk masyarakat. Bantuan Tadi nomor berapa itu? Nomor berapa? dengan
normal nih kehidupan kita sekarang memakai masker ya. Jawabannya sangat bagus, yang presentasi juga bagus ya. Tepuk tangan untuk kelompok. Silakan. Sudah ada lagi yang bertanya? Ada? Ada. Ya, dari hasil kelompok semua ada memberikan kesimpulan dari hasil yang kita pelajari hari ini. Ada yang berani? Ada yang berani memberikan kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini? Ada. Hari ini kita belajar tentang apa? Interaksi sosial positif. Ya, siapa bisa memberikan kesimpulan? Siapa? Ya. Seperti biasa. Biasakan ya. Seperti normal juga ya, kita memakai masker. Dalam presentasi biasakan juga menyebut nama dan ya. Ya, kesimpulannya ada yang lain dulu menambahkan, buku tampung dulu. Kelompok satu, siapa tadi namanya? Nah, kita bilang kita akhirnya tahu apa itu sosialisasi, tahu apa bentuknya ya. Ya, desa juga apa ya? Contoh-contoh proses-proses interaksi sosialisasi itu persaingan. Persaingan artinya perjuangan berbagai pihak untuk mendapatkan tujuan tertentu. Yang kedua itu ada kontravensi. Kontravensi itu berada di antara persaingan dan konflik. Dan yang ketiga ada konflik, yaitu usaha individu atau kelompok sosial untuk memenuhi tujuan dengan cara menantang atau Ada yang lain belum menambahkan sebelum ibu yang menyimpulkan dari hasil yang kalian simpulkan? Ada? Tegap dah? Satria? Ya. Kesimpulan kita, semua sudah bisa memahami ya, pembelajaran kita hari ini, bahwa apa yang kita pelajari hari ini yaitu adalah interaksi sosial disosiatif, atau secara umum yang disosiatif itu sebenarnya dia mengarah ke hal-hal yang negatif. Kalau kita tidak mengarahkannya ke yang positif, otomatis akan mengarah ke negatif. Nah, sekarang kita harus apa? Harus benar-benar mengetahui kalau ini persaingannya jangan dibawa ke arah yang konflik. Misalnya pemain sepak bola yang tadi ditampilkan. Kalau ini biasanya pemainnya dia santai, damai ya, tapi justru yang menonton ini bonek-bonek ini yang justru dia risau, yang menyebabkan akhirnya jadinya persaingan justru mengarah ke konflik. Nah, sama juga kontravensi. Setiap kebijakan yang terjadi di masyarakat yang artinya dicanangkan oleh pemerintah, misalnya sekarang kita mengalami kasus pandemi ini, justru tujuannya untuk apa? Untuk kebaikan dari masyarakat, kesehatan. Tapi justru masyarakat ini yang kadang-kadang enggan, kurang memahami apa sebenarnya yang diinginkan oleh pemerintah. Justru yang diinginkan oleh pemerintah itu apa? Yang baik untuk masyarakat, kesehatan untuk masyarakat. Nah, maka sampai tadi yang kelompok 3 menambahkan kita, sampai kita masyarakat diberikan bantuan apa tuh BLT itu? Bantuan langsung tunai, langsung tunai itu sudah pemerintah itu sudah memikirkan sedetail-detailnya masyarakatnya. Kalau masyarakat saya dilakukan darurat, bagaimana mereka dari segi ekonomi? Itu yang nanti yang dikasih juga pilihnya tidak kalangan menengah ke atas, tapi kalangan menengah ke bawah. Itu yang bisa disimpulkan untuk hari ini. Ada yang mungkin menambahkan? Nggak ada ya? Ya. Dan menurut itu sudah ya, sampai bisa ulang untuk ininya, kesimpulannya.
untuk presentasi hari ini Ibu cukupkan sampai di sini ya. Nah, untuk minggu depan kita lanjut materinya ke interaksi sosial, ke lembaga sosial. Itu adalah materi terakhir sebelum kita mengikuti penilaian akhir semester. Ya. Nah, untuk itu, untuk nanti evaluasi dari materi di sosial ini, jangan lupa ini saya. Untuk materi interaksi sosial disosiatif, evaluasi individu sudah Ibu share di Google Classroom, bisa kalian buka ya. Nanti terakhir Ibu terima jawabannya jam 12 malam ini. Nah, yang terakhir siapa bisa merefleksi dulu? Merefleksi apa sebelum ditutup pembelajarannya hari ini? Siapa yang bisa merefleksi pembelajaran kita hari ini? Di mana letak kekuatannya, di mana letak kelemahan dari hasil diskusi kalian tadi yang kalian lakukan. Ada yang bisa? Ada yang mau? Ada? Ya, kalau Ibu lihat hasil kalian sudah diskusi yang tadi sudah bagus ya. Ya, sudah bagus, sudah semua menampilkan apa dampak dari PPKM darurat, apa itu, sering terjadinya PPKM darurat. Terus ada juga ya solusinya, apa solusi yang kita harus jalankan biar kehidupan ekonomi kita tetap jalan. Pencegahan terhadap COVID ini juga bisa kita lakukan terus untuk supaya COVID cepat berlalu ya. Nah, ada mungkin yang Ibu belum lihat tadi itu sedikit. Apa sisi positif dari tadi kan kita cuma lihat sisi negatif ya, sisi positif dari PPKM ini ada nggak? Ya, yuk. Itu bisa menekan peningkatan kasus. Ya, bisa menekan peningkatan kasus COVID-19. Nah, Ibu lihat juga gini, pedagang mungkin yang dia buka langsung, mungkin ditutup secara ada buka, ada jam buka, ada jam tutup. Tapi dengan ada alih fungsinya misalnya online, bisa nggak? Ya, online juga akan semakin berkembang. Dengan adanya COVID, mungkin yang pegawai hotel di PHK, tapi sisi negatifnya positifnya apa? Bisa nggak? Contoh kayak itu kan di dekat desa, rumahnya di dekat desa ya, di desa. Pekerja yang mendapatkan PHK justru dia pulang ke kampung. Sekarang itu lainnya lahan-lahan yang kemarin itu dibiarkan, itu yang kemudian diolah menghasilkan apa? Pisang. Kemarin kan sempat, kalau ibu baru tahu, pisang itu sempat harganya turun. Kenapa? Karena banyaknya pegawai-pegawai itu kemudian dia pulang kampung, mengolah tanah mereka menanami pisang. Akhirnya kan banyak pisang. Stok pisang melimpah, jadinya harga menurun. Ya, kalian kan dapat nanti materi itu sisi positif. Itu ada sedikit yang mungkin kurang tadi ya dari sesi yang kita negatifnya, dampaknya, solusinya, gitu ya. Sudah? Ada pertanyaan? Nah, pada intinya presentasi hari ini sudah bagus sekali dan bisa tingkatkan lagi untuk kedepannya ya. Tepuk tangan untuk kita. Nah, ini refleksi kita hari ini ya. Sudah? Nah, ada pertanyaan lagi sebelum pembelajaran kita ditutup? Tidak ada. Ya, kita kembali dulu ke bangku masing-masing. Kalau satu yang dapat disebut, tahan apa? Ya. Yang tadi reaksi. Ini kan boleh ya? Ibunya masuk, ya, bisa nih. Oke. Ya, kalau bedanya di pertemuan nanti kasih nilai, ya. Nanti pertemuan berikutnya ibu lagi, ya. Ya, nanti ibu bakal dibantu itu lagi ya. Ada yang akan masukkan. Ibu, ada sih. Sudah siap, sudah punya sertifikat semua. Sudah.
Ya, pembelajaran hari ini sudah berakhir. Terima kasih sudah mengikuti pembelajarannya itu dengan baik, dengan disiplin ya, dengan penuh tanggung jawab. Kalian melakukan presentasi, Ibu apresiasi sekali, senang sekali dengan kelas ini ya. Terima kasih banyak sudah mengikuti pembelajarannya Ibu. Sebagai akhir kata, biar kita selamat sampai di rumah, biar apa yang kita pelajari tadi bisa kita resapi, jangan resapi saja ya. Kita apa namanya? Kehidupan kita ya terapkan di kehidupan kita, apalagi kita sudah dapat pembelajaran itu ya. Karena hanya di masuk telinga kanan keluar telinga kiri ya, kita gunakan dalam kehidupan kita sehari-hari ya, demi kebaikan ya. Kalau ada yang tidak paham di lingkungan kalian, kalian bisa mengasih tahu. Udah? Nah, sebagai akhir kata, sebagai umat beragama, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Silahkan berdiri dulu.